Terang adalah program obrolan yang ringan namun bernas, yang mudah-mudahan dapat memberikan sedikit kejelasan bagi para peserta dan pemirsa program di tengah sulit COVID-19 yang seringkali nampak kelam dan terasa berat. Titik Terang merupakan kerjasama antara dua pihak, yaitu Humanesia dan Kekini. Humanesia, biografinya, sedikit informasi bisa dilihat di layar teman-teman semua. Humanesia adalah organisasi humanis Indonesia demi terwujudnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Humanesia mengajak semua orang untuk mengembangkan akal sehat, hidup bermanfaat bagi orang lain dan bagi alam. Sedangkan Kekini adalah ruang bersama untuk terciptanya ekosistem penggerak perubahan. Kekini menyediakan ruang aman, nyaman, dan inklusif untuk warga yang ingin menjadi bagian dari masa depan yang lebih baik. Kekini ini sebelum pandemi punya ruang di Cikini, kalau teman-teman pernah lihat dia dekat Bakul Coffee, tapi setelah pandemi dan lockdown, kita semua program-programnya beralih ke program online. Setelah kemarin kita bincang-bincang soal Hari Bumi, itu adalah program perdananya Titik Terang. Kita bincang-bincang soal Hari Bumi dengan Mbak Wiza dan Mbak Kiki soal kelestarian lingkungan dan hal-hal yang bisa kita lakukan untuk turut menjaga lingkungan kita. Kali ini kita akan ngobrol soal inovasi-inovasi yang muncul ketika umat manusia berhadapan dengan pandemi. Inovasi yang dimaksud di sini tidak hanya inovasi sains dan teknologi, tapi juga inovasi sosial yang menghasilkan sistem-sistem atau protokol baru yang bisa saja menyelamatkan hidup, atau bahkan inovasi yang bisa membuat kita terhibur di tengah ketidakpastian ini. Seperti misalnya yang sudah kita sering lihat beritanya, misalnya menakut-nakuti orang dengan pocong, atau menginapkan ODP yang bandel di rumah berhantu. Nah, untuk malam ini sudah hadir dua narasumber kita yang akan memantik diskusi, ada Kak Diva dan Kak Evi. Dadah-dadah. Halo. Kak Diva Kusuma Dewi, atau biasa dipanggil Diva, adalah co-founder Humanesia. Dia juga adalah Research Fellow di Hydrography Research Group Institut Teknologi Bandung. Itu terminologi yang buat saya sendiri sebenarnya sangat asing, tapi yang saya tahu Diva ini sering banget ke pantai dan diving buat kerja, yang sebenarnya menyenangkan sekali. Selamat malam Diva, terima kasih sudah ada di sini bersama kami. Selamat malam. Nah, teman-teman, narasumber kita yang kedua adalah Mbak Evi Mariani, biasa dipanggil Mbak Evi. Kebetulan saya kenal sama Mbak Evi ini udah lama banget waktu saya masih muda, dan coba-coba nulis fotografi di Jakarta Post, editornya tuh Mbak Evi ini. Mbak Evi memulai karir jurnalistiknya sejak jadi mahasiswa ilmu komunikasi di UGM. Dia jadi reporter, layouter, dan menggalang dana bagi majalah Sintesa yang merupakan salah satu pers mahasiswa paling vokal saat itu. Tahun 97-98, Mbak Evi mulai mengerjakan publikasinya sendiri yang disebut Langkah Bergerak, yang mengkampanyekan pendidikan politik di antara Tionghoa Indonesia. Mbak Evi menerima gelar master dalam kajian urban dari University of Amsterdam. Tahun 2002, Mbak Evi memulai karirnya sebagai jurnalis di Jakarta Post, terus sempat kerja di The Conversation Indonesia, sebuah situs web asal Australia yang bertujuan mempromosikan perdebatan yang lebih berbobot ilmiah di ranah publik. Dan akhirnya pada Maret 2018, Mbak Evi kembali ke Jakarta Post sebagai managing editor. Betul ya Mbak ya? Sip. Halo Mbak Evi, selamat malam. Terima kasih sudah bisa bergabung bersama kami. Nah, baik, kalau gitu langsung ya kita. Mungkin aku mau langsung nanya sama Diva dulu. Sebagai co-founder Humanesia, kira-kira bisa diceritain nggak hubungan manusia dengan bakteri dan virus selama ini? Dan bagaimana umat manusia menghadapinya yang ujung-ujungnya menjadi inovasi? Oke. Jadi bakteri, manusia, virus, sebenarnya kan bakteri dan virus sudah ada lebih awal dibandingkan manusia ya. Bakteri itu sekitar 3,5 juta tahun yang lalu, virus itu sekitar 1,5 juta tahun yang lalu terdeteksinya, dan manusia itu baru sekitar 130.000 tahun yang lalu. Jadi kita ya kita lebih muda dibandingkan virus dan bakteri. Kita lebih muda dibandingkan wabah. Perlu diketahui bahwa sebelum manusia mengetahui ada wabah,
nenek moyang kita atau apes pada saat itu atau hewan-hewan lain pun juga sudah ada wabah. Namun perbedaannya dengan manusia yang dianggap mempunyai otak yang lebih kompleks, kita berusaha untuk mencari solusi. Kita ada informasi-informasi kolektif dari komunikasi, lalu kita berusaha untuk menyelesaikan masalah-masalah itu, termasuk wabah. Pada awal-awal peradaban memang inovasi tidak sebanyak seperti sekarang ya, karena pengetahuan manusia tidak seperti sekarang, interaksi kita tidak semasif sekarang, sehingga apa ya, bisa dikatakan genetik lah yang paling berpengaruh dalam berperang melawan wabah, karena banyak orang yang meninggal karena wabah dan tidak dapat beranak pinak, sehingga yang survive, yang bisa berketurunan adalah yang lebih resisten terhadap wabah. Kalau sekarang mungkin kita ada teknologi medis lah, mitigasi bencana pandemi lah dan segala macamnya, kita mulai bisa mengontrol itu. Oke, jadi emang ini ya harus bisa hidup berdampingan juga dengan bakteri dan wabah. Bisa dikatakan seperti itu ya, karena virus dan bakteri itu kan mutasinya lebih cepat daripada manusia. Jadi kita harus bisa, bukan berdamai, kita harus sadar bahwa kita hidup dengan wabah sebenarnya. Tapi berarti inovasi-inovasi itu untuk melawan wabah juga sebenarnya udah ada dari lama ya, yang mungkin nanti bisa Diva keluarkan lagi di berikutnya, di sesi berikutnya. Iya, bahkan inovasinya lucu-lucu ya Mbak ya. Oke, mungkin aku bisa beralih ke Mbak Evi sebentar nih. Mbak Evi sebagai jurnalis dan editor surat kabar yang terkenal, asupan beritanya kan pasti lebih banyak nih dari rata-rata kita yang hadir di sini. Kira-kira Mbak Evi bisa cerita apa saja nih kepada kita tentang inovasi warga dari berbagai belahan dunia yang Mbak Evi temukan selama ini ketika masyarakat dilanda pandemi dan menghadapi ketidakpastian? Ya. Oke, dari tadi mau unmute nggak bisa. Oke. Waktu pertama Adam sama Irma kemarin minta aku untuk ngomong inovasi, sebenarnya aku udah minta untuk memperluas definisinya sebenarnya ke gimana kalau kita ngomong lebih banyak ngomong ide-ide aja gitu, ide-ide yang bisa ide-ide baru, ide-ide bagus yang mungkin terus kemudian belakangan ternyata nggak bagus-bagus amat, tapi ya namanya ada orang-orang berusaha kan, orang-orang berusaha untuk making sense of what happened, terus juga berusaha untuk adaptasi, berusaha untuk memerangi gitu kan, melawan virusnya dan segala macam. Memang kalau aku kan bidangnya memang berita, jadi setiap hari deal sama berita dari luar negeri, kebanyakan Indonesia juga banyak. Gitu. Dan memang ini yang dari semua ketidakpastian, banyak hal-hal yang bahkan misalnya saintis yang saat ini memang jadi pegangan kita semua gitu ya, saintis kayak Diva gitu ya, jadi harapan, jadi pegangan banyak orang pun kan, saintis pun banyak yang masih butuh riset, masih butuh studi untuk paham ini tuh apa gitu, virusnya masih bergerak terus dan segala macam. Nah memang kemudian yang saya baca yang kemudian melegakan itu kan gimana orang bekerja sama dan memunculkan satu ide-ide yang mungkin sebenarnya nggak strict inovasi dalam arti itu sesuatu yang baru kayak Elon Musk bikin apa ya gitu ya, bukan nggak yang sophisticated, tapi sebenarnya mungkin bisa jadi hal-hal tradisional yang udah dilupakan tapi terus di-revive lagi misalnya. Atau simply mungkin benar-benar inovasi yang sederhana, seperti misalnya face shield itu kan ada berbagai jenis bentuk yang orang-orang bikin ya, face shield yang bahkan dari bahan sederhana kayak misalnya dari bando plastik biasa tuh dikasih plastik mika misalnya.
Terus macam-macam segala inovasi yang termasuk misalnya yang disinfektan chambernya Indonesia itu nggak tahu, aku nggak terlalu paham siapa yang pertama banget bikin ya. Tapi itu sampai diliput di luar negeri juga ambil beritanya gitu. Mereka tertarik sama si disinfektan chamber itu. For better or worse ya, meskipun pada akhirnya belakangan banyak orang bilang ya itu kan kayak apa ngasih kayak keamanan semua aja, terus juga ada warning bilang janganlah muka orang disemprot-semprot pakai karbol atau by clean gitu misalnya. Tapi itu kan ya namanya inovasi trial and error ya, maksudnya usaha dulu mungkin gitu ya. Dan buat saya sih tetap berharga dan melegakan lah ada orang-orang bekerja keras untuk bikin ya inovasi yang sifatnya teknologi mulai dari teknologi sederhana sampai yang kata Irma tadi bilang misalnya inovasi sosial kayak pocong nakut-nakutin orang misalnya, terus dikunciin, ada orang dikunciin di rumahan tuh supaya nggak keluar rumah misalnya. Terus juga yang saya kemarin baru dapat itu dari daerah-daerah kan, Jakarta Post kerjasama sama kontributor daerah kan, itu juga salah satunya yang saya tertarik itu gimana rural helps urban misalnya. Jadi ada beberapa serikat-serikat petani yang di Jogja, terus di Bandung, itu juga dari Banten bantu Jakarta gitu. Jogja bantu Jogja, Kulon Progo bantu Sleman, terus ada serikat petani Banten ngirim makanan ke Jakarta, terus ada serikat petani Pasundan juga ngirim makanan ke Bandung sama Jakarta juga gitu. Jadi mereka punya kelebihan sayur. Itu sih maksudnya bukan inovasi sekali lagi ya, bukan kayak teknologi, tapi menurut saya itu kayak sesuatu yang ternyata setelah kami ngobrol, reporternya ngobrol lebih jauh sama petaninya, itu sesuatu yang sebenarnya mereka udah ada lama gitu, konsep solidaritas, saling bantu, dan itu benar-benar balik lagi ke zaman dulu banget, kayak sistem barter pada akhirnya gitu. Bahkan ada yang misalnya ngirim yang Serikat Petani Pasundan tuh ngirim sayur ke kentang sama wortel ke buruh di Bandung atau Jakarta ya. Terus si serikat buruh ini yang bisa jahit masker gitu. Mereka kayak semacam barter masker gitu. Buat saya itu menyenangkan ya baca yang kayak gitu di tengah berita-berita yang bikin sedih, yang bikin nggak tentu, nggak pasti. Tapi seperti ada solidaritas, juga inovasi sosial dan ide-ide bagus yang kebersamaan mungkin ya yang membuat kita kuat gitu, karena kita merasa bahwa oh ya we're in this together, atau ya paling nggak ada yang mikirin ketika semua medical workers misalnya teriak-teriak kekurangan APD, bayangin energinya kan sebenarnya itu kalau dipikir-pikir gede banget. Gimana orang dari yang kecil-kecil ngejahit di rumah gitu ya, ngejahit masker dari kain supaya masyarakat nggak usah maksa pakai masker yang buat medical workers kan kita masyarakat kan pakai yang kain aja, yang surgical mask buat yang medical workers. Terus fashion designer, tukang jahit kayak Ana Avanti segala macam switch dari bikin kebaya terus mereka bikin itu kan, bikin APD misalnya. Itu kan cepet dan nggak ada intervensi pemerintah gitu ya. Masyarakat tuh cepat sekali dan koneksinya itu yang sesuatu yang buat saya tuh dulu tuh agak nggak terbayangkan bahwa sedemikian networknya tuh sedemikian cepat bisa nyebar. Tentu saja tetap ada yang bolong dan nggak kesentuh pertolongan juga ya itu, tapi mungkin itu nanti. Sementara saya buka itu dulu aja. Itu menarik banget ya Mbak cerita-ceritanya. Aku juga sebenarnya baru tahu tuh soal yang teman-teman petani di beberapa daerah yang justru membantu orang-orang di urban setting gitu ya. Karena kan selama ini itu kan berarti juga mengubah dinamika sosial ekonomi kan, karena selama ini kan mikirnya orang
orang desa pasti ke kota gitu. Tapi ternyata dalam situasi yang seperti ini, situasi yang luar biasa, ternyata keadaannya jadi berubah. Dan kalau kita lihat, emang aku juga ngelihat banyak banget orang-orang yang kemudian jadi membuat sesuatu, berkontribusi gitu kan untuk menghadapi pandemi ini. Ya, ada beberapa orang yang bisa bikin kayak sebenarnya kayak cuman buat iketan di kuping gitu loh, biar kalau perawat-perawat itu kan pakai N95 kan jadinya sakit tuh kupingnya karena setiap hari. Jadi mereka kayak bikin iketan lagi supaya kupingnya nggak terlalu kena beban selama berjam-jam gitu. Yang sebenarnya emang sesederhana, but it helps gitu, sangat-sangat membantu gitu. Menarik. Nah, oke. Diva, ada yang mau diiniin nggak, ditanggapi dari pemaparannya Mbak Evi? Itu menarik banget tuh barusan. Ya, aku rasa bentuk inovasi atau tidak selalu dari science. Terkadang itu berupa trial dan error yang dilakukan oleh masyarakat. Kalau kita belajar dari sejarah-sejarah yang terdahulu ya, sejarah-sejarah bagaimana manusia berusaha untuk keluar dari pandemi atau wabah, itu katanya ada yang lucu-lucu, ada yang aneh-aneh, tapi ada yang akhirnya jadi terpakai sampai sekarang. Contohnya apa tuh? Contohnya waktu kita kena smallpox. Smallpox itu sebenarnya udah dari 8.000 tahun yang lalu sebenarnya dari ada ya. Cuman baru metode yang cukup ampuh itu berawal dari tahun 1000-an. Pada saat itu biarawati dari Buddhist monk lah di kerajaan Tiongkok pada saat itu, dia nyadar bahwa ternyata kalau misalnya ada yang sudah terkena smallpox atau cacar variola, itu dia nggak kena lagi. Dan akhirnya dia mencoba ada satu metode yang namanya variolation. Jadi koreng. Jadi kan orang kena cacar variola itu kan ada korengnya kan. Nah, biasanya koreng itu kan artinya kan itu virusnya virus di tubuhnya tuh sudah mulai melemah. Akhirnya dia ambil korengnya, ditumbuk, lalu disemprotkan ke hidung, dicoba-coba pada saat itu. Cuma trial dan error aja. Sampai pada akhirnya yang terkena smallpox itu tidak separah yang terkena secara alami. Karena caranya coba-coba. Sayangnya pada saat itu kan tidak seperti sekarang ya. By the way, smallpox itu mortality rate-nya 30%. Jadi kalau kena 30% meninggal. Nah, variola itu hanya 3%. Variolation itu artinya dia memperkecil dari 30% mortality rate jadi hanya 3%. Namun sayangnya sampai terjadi vaksin itu sampai harus sekitar 700 tahun kemudian. Lama juga ya? Lama banget. Kenapa? Karena manusia pada saat itu tuh nggak seperti sekarang komunikasinya. Jadi ada jeda sampai perkembangan pengetahuan atau inovasi selanjutnya itu ada jedanya. Bahkan bisa dikatakan bahwa smallpox sendiri itu baru benar-benar hilang itu di abad ini. 1970-an loh. Dari 8.000 tahun yang lalu loh. Itu juga dengan vaksin toh ya? Itu pun juga dengan vaksin yang disebarkan secara masif. Ya. Walaupun ada yang anti vaksin pada saat itu sampai sekarang. Ya, menarik. Mbak Evi, gimana? Mau ditambahin? Di-mute lagi. Sebentar, Mbak. Sebentar. Ya, ada yang mau cerita inovasi lagi, apalagi ya inovasinya ya, mungkin malah yang soal telinga itu malah aku baru dengar dari kamu, mungkin dari yang nonton juga ada yang mungkin mau cerita. Disemprotinnya ke hidung, jadi korengnya itu disemprotin ke hidung. Jadi kalau untuk laki-laki di hidung kanan, kalau perempuan nanti di hidung kiri. Nggak ada alasan rasionalnya, cuma coba-coba aja, dan ternyata berhasil. Ya. Itu menarik tuh. Mungkin sembari kalau teman-teman ada yang mau mengomentari atau apa gitu, boleh loh ya. Boleh. Ini diskusinya kalau bisa sangat cair, jadi kalau misalnya ada yang langsung mau berkomentar atau bertanya, silahkan. Oh bisa. Jadi nampaknya sepertinya ada penyemprotan di depan rumah. Oh, oke. Tapi masih bisa ngomong kan? Masih bisa ngomong. Ini sorry ya kalau misalnya terganggu. Ada
penyemprotan soalnya. Kemarin waktu kita semacam briefing sebelum diskusi, Diva sempat menyebutkan ada dari inovasi ketika pandemi flu tahun 1918 yang soal panggilan gawat darurat. Nah, itu mungkin bisa menarik. Sebelum sampai ke pandemi flu 1918 yang kita kenal sebagai Spanish flu. Aku coba masuk dulu ke bubonic plague ya. Karena pada saat itu tuh kita masih di abad pertengahan. Pengetahuan sudah mulai lebih tinggi dibandingkan sebelumnya, tetapi tidak sebaik sekarang, jauh tidak sebaik sekarang. Jika Anda bubonic plague itu biasanya Black Death. Ya, yang pakai ini kan. Ya, yang ada dokter yang menggunakan masker. Itu bisa dikatakan sebagai alat pelindung diri pertama. Cuman menariknya kayak gini, Mbak. Pada saat itu dokter-dokter mengapa dia menggunakan maskernya itu seperti itu? Karena disangkanya orang yang meninggal karena plague tersebut, karena wabah tersebut, itu menularkan bukan dari droplet, tetapi ketika jiwanya mati, maka soul-nya itu merambat ke orang lain. Jadi supaya mereka tidak tertular, dokter itu tuh membuat masker yang tidak menyerupai manusia. Ya. Jadi jiwa-jiwa orang yang meninggal itu tidak akan mengenai mereka. Walaupun cara itu sebenarnya cukup efisien kalau dipikir-pikir lagi ya. Mereka kan seperti burung gagak gitu ya. Walaupun cara itu cukup efisien, kenapa? Karena mereka menggunakan alat pelindung diri yang cukup lebih baik dibandingkan orang kebanyakan. Ya. Mereka menggunakan dari kulit, terus habis itu ada maskernya. Tapi meskipun sebenarnya kan, ya itu kan di beak-nya itu kan memang ada pewangi kan, supaya nggak ada pewangi. Cotton gitu kan. Cuman kan sebenarnya itu mungkin inovasi yang mungkin nggak berhasil amat gitu sebenarnya, kayak disinfectant chamber yang tadi Mbak Evi udah sebut gitu kan. Untuk pewanginya iya, itu nggak berhasil. Ya. Lalu pada saat Black Death juga kan mereka itu pada saat itu mulai menerapkan kuarantin. Kuarantin itu dari kata kuarantina, yang artinya 40, yang berarti pada saat itu Venesia mulai terkena wabah. Nah, mereka menerapkan karantin 40 hari, jadi sebelum kapal-kapal itu docking di pelabuhannya mereka, itu mereka dikarantina 40 hari, tidak boleh ada yang keluar. Tidak boleh docking. Cuman kan baru diketahui saat-saat sekarang ya bahwa wabah Black Death itu atau bubonic plague itu tuh kan itu dari kutu tikus awalnya. Itu dari kutu tikus. Jadi walaupun manusia nggak keluar, tapi kan tikusnya tetap bisa keluar. Ada satu pengetahuan yang menarik juga mengapa sampai Black Death ini atau bubonic plague ini tuh bisa sampai merambah keluar. Kenapa bisa menjadi pandemi ya? Salah satu penyebabnya adalah karena ada satu ekosistem yang berubah. Itu yang kita ketahui sekarang. Jadi pada saat itu tikus-tikus mulai merambah ke pemukiman manusia karena terjadi kekeringan di sekitar di beberapa daerah. Jadi di daerah Tiongkok, lalu di Asia Tengah pada saat itu. Dan mulailah tikus-tikus itu masuk ke dalam kota-kota yang banyak sekali penduduknya. Dan kita tahu pada saat itu kan sanitasi tidak sebaik sekarang loh. Dan lalu masih banyak sekali terjadi perang di abad pertengahan. Lalu banyak sekali terjadi kemiskinan. Jadi manusia memang tidak siap ketika terjadi wabah. Mereka sedang terjadi perang, mereka terjadi kemiskinan, sanitasinya buruk sekali, begitu ada wabah, lalu gampang sekali akhirnya untuk tersebar. Banyak yang meninggal. Sekitar sepertiga populasi dunia meninggal, atau kalau nggak salah hanya 1/3 yang selamat. Jadi wabah ini tuh mortality rate-nya tuh dari 30 sampai 90%. Jadi kalau terkena Anda cukup bagus kekebalan tubuhnya, jadi kemungkinan Anda meninggal 30%. Tetapi kalau tidak ditangani itu bisa sampai 90% atau Anda meninggal. Menarik ya, kira-kira ide-ide apa yang kemudian muncul saat itu? Selain APD dan kuarantin ya, ada juga untuk mereka yang cukup kaya, kelas menengah atas ya. Mereka menyalakan api yang besar.
Jadi kalau misalnya ada api yang besar, pada saat itu juga sama, trial dan error. Ada api yang besar, maka wabah itu tidak mendekat. Sebenarnya bukan wabahnya tidak mendekat, tikusnya yang nggak mendekat. Iya. Oke. Nah, mungkin kalau misalnya kita bisa balik ke Mbak Evi sebentar. Aku masih penasaran gimana caranya teman-teman petani dan buruh dari berbagai kota itu kemudian bisa saling terhubung. Ini kan juga sesuatu yang baru ya, yang mungkin jejaringnya udah ada sebelumnya, tapi kita nggak sadar gitu. Itu kira-kira bagaimana ya Mbak? Bisa diceritain lebih jauh nggak? Oke, yang setahu aku memang benar kamu. Jadi memang jejaringnya itu memang udah ada sebelumnya. Jadi aku perhatikan memang orang-orang yang cenderung bisa dapat bantuan lebih cepat di saat-saat krisis begini, itu memang orang-orang yang terorganisir dengan baik. Misalnya ojol ya, ojol itu selain dia terorganisir, mereka juga kan punya keuntungan, mereka adalah bagian dari startup, teknologi startup yang masih baru lah ya, masyarakat Indonesia kita masih honeymoon period lah, period sama startup gitu, masih the novelty still kind of like apa, kita masih seneng lah gitu. Sehingga ojol ini kan memang jadi bintang lah gitu, di banyak hidup kelas menengah. Dan mereka memang termasuk yang dapat benefit agak lebih banyak dibanding yang lain, sampai-sampai ada sempat ada kecemburuan juga ya, karena misalnya yang apa tunanetra itu juga kan di Go Massage misalnya, mereka tuh ternyata meskipun sama-sama di Gojek tapi nggak dapet bantuan misalnya. Terlepas dari itu, memang kalau begitu dia terorganisir itu akan jauh lebih cepat berjejaring dan langsung tektokan apa bantuannya itu cepat. Jadi misalnya ya ojol salah satu contoh. Terus kalau di Jakarta itu jaringan rakyat miskin kota, misalnya waktu itu terkoneksi dengan petani kendeng misalnya. Ini juga menarik gitu. Petani kendeng ini udah kenal lama gitu kan sama orang-orang jaringan rakyat miskin kota. Terus mereka khawatir nih apa pada kekurangan beras nggak ya gitu di kota. Terus mereka nawarin, mau nggak aku kirim beras, aku panen nih gitu, panen beras. Terus petani kendeng ini misalnya jual beras dengan sedikit harga di bawah harga pasar gitu, dan langsung dikirim ke pakai truk gitu. Nah, terus di RMK juga ini karena mereka berjejaring dan mereka punya teman-teman banyak ya. Itu aku termasuk salah satu yang kenal deket karena mereka sering jadi narasumber buat isu perkotaan kan. Itu mereka terus woro-woro misalnya siapa mau subsidi beras buat rakyat miskin kota. Memang ketika yang terorganisir itu jadi katakanlah lebih diuntungkan ya, meskipun ya semua orang susah ya. Tapi memang lebih cepat untuk dapat akses lah gitu. Termasuk yang di Jogja itu juga koneksinya itu ini menurut laporan kontributorku ya, Mas Bambang Wuryanto itu melaporkan misalnya yang Kulon Progo itu petani yang sebenarnya udah lama mengorganisir diri sebenarnya untuk mempertahankan tanah mereka dari mining tambang pasir atau apa gitu. Terus mereka connect dengan jejaring aktivis yang bikin Solidaritas Pangan Jogja, yang kemudian belakangan sempat dibubarin polisi, terus ada ceritanya lagi ya itu. Tapi intinya mereka terorganisir, terus terkoneksi, terus langsung saling ini. Nah, SPP, Serikat Petani Pasundan juga itu kontributorku dari Bandung juga itu. Jadi laporannya tuh dari mana-mana ya gitu. Ada juga sih yang diinisiasi oleh pemerintah daerah gitu ya, ada juga ya. Misalnya kalau di Jawa Tengah itu misalnya Ganjar Pranowo menyerukan ayo di revive lagi itu jimpitan, istilahnya bahasa Jawanya gitu. Jimpitan itu kayak pitch in gitu, pitch in. Nah, yang ternyata di Bandung juga ada namanya beas perelak atau apa gitu. Jadi mereka nabung beras di bambu, terus disimpan, kalau ada apa-apa dibuka lah nih tabungannya nih gitu.
Itu udah ada lama. Nah, begitu ada pandemi ini, mereka jadi switch alokasinya buat bantuin yang butuh. Ada juga di Jambi itu mereka nggak punya jejaring ke kota, jadi mereka saling bantu antar desa aja. Jadi ada satu desa yang mereka punyanya sayur, terus barter sama yang punya beras gitu misalnya, untuk memastikan suplai makanan mereka terjamin. Yaitu koneksi jejaring organisasi itu yang yang memang jadi penting sih gitu. Ya. Dan sepertinya kalau dari cerita-ceritanya Mbak Evi itu berarti memang ini masyarakat yang bergerak ya Mbak ya. Maksudnya dari tadi mungkin karena contohnya emang dari inisiatif warga ya, intervensi dari pemerintahnya tuh masih agak kurang sebetulnya. Mungkin ada, tapi masyarakat kok kayaknya lebih cepat ya. Aku lihat, aku perhatikan dari Jakarta Post kan termasuk yang mulai pick up isu ini dari Januari ya, untuk yang di Indonesianya gitu. Memang waktu itu masyarakat jauh lebih cepat sih, ketika misalnya mulai ada APD teriak, ini uang yang masuk misalnya ke rumah sakit itu kan lebih banyak dari crowdfunding ya, terus juga masyarakat yang tanpa disuruh bikin sendiri APD misalnya. Ya meskipun mungkin aku nggak tahu ya, tapi mungkin awal-awal mungkin kali aja salah desain atau apa gitu ya. Tapi kan ya the thoughts that count lah gitu ya. Aku perhatikan iya lebih cepat gitu. Dari pemerintah sih bukannya sama sekali nggak ada ya, tapi memang mungkin lama kali mikirnya atau apa ya, nggak tahu ya. Ya aku perhatiin tuh masyarakat memang civil society-nya Indonesia itu lumayan di beberapa tempat lumayan robust ya, dan lumayan asik banget gitu ngeliatinnya sebenarnya. Itu agak-agak, maksudnya aku mau merujuk mungkin emang Indonesia tuh, orang-orang Indonesia emang guyup kan ya Mbak ya, emang berkumpul, saling menolong gitu, jadi kayak ikatannya mungkin emang sebenarnya kuat gitu, tapi emang baru kelihatan banget ketika masa-masa pandemi seperti ini. Ya mungkin kayak teh gitu ya, kalau dikasih air panas baru keluar gitu. Atau nggak juga sih sebenarnya, orang Indonesia itu kan lumayan generous ya, lumayan generous. Kedermawanannya juga mengharukan sebenarnya. Orang lagi susah, tapi ini masuk bulan keberapa nih, orang kan semua orang susah ya, gaji mulai dipotong segala macam. Terus sumbangan kayaknya kelihatannya mulai turun. Tapi pas awal-awal kan gila-gilaan itu. Sekali orang buka, misalnya di kitabisa.com itu kan bermiliar-miliar gitu orang bisa ngasih gitu ya buat dan sebenarnya sampai sekarang pun masih ada sih. Cuman mungkin udah lebih sporadik, udah lebih tersebar kemana-mana. Tapi kayak masih ada orang di jalan buka-buka untuk masyarakat yang lain gitu ya. Makanan buat buka puasa bersama itu. Dan yang juga inovasi yang juga aku mau tekankan itu sebenarnya dari arah yang sebenarnya agak-agak secara aku pribadi nggak nyangka-nyangka sebenarnya. Aku sendiri kan bukan orang yang religius ya, tapi aku bisa appreciate lah orang yang bisa appreciate agama dan segala macam. Menurutku kita take it for granted bahwa pemuka-pemuka agama itu menyerukan orang untuk bisa ibadah di rumah. Itu menurutku inovasi sebenarnya. Inovasi dalam bidang, nggak tahu lah ya teologi, tapi kan mereka pasti nggak sembarangan ngomong ya udah nggak usah tarawih di masjid, nggak apa-apa. Tapi kan mereka pasti ahli-ahli kitab itu pasti buka buku kan, pasti bikin justifikasi keagamaannya lah kan, untuk bilang bahwa misalnya ya udah lebih baik tarawih di rumah gitu daripada di luar misalnya, masjid ditutup dan segala macam. Itu kan sesuatu yang menurutku orang-orang mungkin agak kurang appreciate soal itu gitu, bahwa itu sebenarnya luar biasa gitu, bahwa mereka bisa cari ayat atau gue nggak tahu juga ya, maksudnya gue nggak ngerti lah ya gereja, masjid semua gitu ya, bisa punya dengan cepat bisa cari dasar dalil untuk bilang bahwa ya untuk agama lebih baik untuk ibadah di rumah gitu. Itu juga menurutku
satu inovasi ya, cepat berpikir dan cari jalan untuk bisa melakukannya dan bahkan berbangga dengan itu. Misalnya di Jawa Timur tuh waktu bulan April bulan inilah, awal-awal bulan ini kalau nggak salah, aku lupa tanggalnya, NU tuh sempat bikin kayak jamaah tablik yang mereka klaim, aku nggak tahu ya, mereka klaim sebagai jamaah bukan jamaah tablik, sorry gue salah, oke, gue rada parah nih, pokoknya mass prayer gitu, berdoa bareng-bareng secara massal online gitu. Dan mereka bilang itu untuk pertama kalinya dan terbesar gitu. Dan pikir itu juga inovatif banget sebenarnya. Ya, keren. Nah, mungkin ini masih masih berhubungan sama yang barusan Mbak Evi cerita. Ini ada komentar dari Valentina Wiji. Ada petani yang lahannya digusur menjadi ini ya, Jogja International Airport juga menyumbang sayuran untuk warga yang butuh. Terus ada kawannya punya warung makan dan warung kopi yang membuat dapur umum, melibatkan mahasiswa perantauan, menyediakan nasi bungkus setiap hari untuk warga yang selama ini terpinggirkan, termasuk juru pijat tradisional, pemulung gitu. Terus ada teman yang punya usaha garment, terus kemudian jadi berubah membuat APD untuk wilayah yang tidak terkait distribusi. Itu sebenarnya juga menarik ya, maksudnya ini kan masih serupa dengan yang Mbak Evi barusan cerita gitu, soal donasi-donasi, bantuan-bantuan dari masyarakat ke masyarakat gitu, yang langsung gitu geraknya dan masif gitu. Emang ada beberapa website atau beberapa inisiatif juga yang kemudian jadi online platform yang tujuannya itu menggabungkan dari semua donasi. Aku pernah cek ada satu namanya Indonesia Kuat atau apa gitu kalau nggak salah, yang isinya tuh dia mengumpulkan orang yang mau berdonasi ke rumah sakit yang mau menerima donasi. Jadi biar nggak sembarangan gitu, mereka jadi kayak ya di tengah-tengah gitu, mak comblang gitu, yang menggabung-gabungkan dari donatur dan rumah sakit gitu. Itu juga menarik tuh, karena kan semuanya jadi di platform online gitu, atau teman-teman yang punya akses print 3D, kemudian jadi bukannya bikin apa gitu untuk sektor mereka sendiri, tapi ya bikin face shield gitu. Itu juga menarik tuh. Mungkin aku mau minta Valentina Wiji mungkin bisa menyampaikan sendiri komentarnya atau pertanyaan jika ada, silahkan. Saya unmute. Terima kasih, Kak Irma. Sama-sama, Kak. Selamat malam, teman-teman. Tadi sebenarnya sudah saya bagikan di chatroom ya, beberapa cerita yang sejauh ini saya tahu dari keterlibatan saya bersama teman-teman. Saya sendiri karena ada di perantauan baru gitu, jadi belum punya jaringan di Bogor, dan akhirnya kembali lagi ke simpul-simpul yang lama. Dan yang tadi saya bagi itu, kalau pinjam istilahnya Mbak Evi, inovasi dalam pengertian yang lebih luas, ya beberapa yang saya tahu itu tadi. Ada teman yang sehari-harinya dia pemandu wisata. Tapi teman-teman tahu, di situasi pandemi seperti ini, sektor wisata seperti apa akhirnya. Dia tidak berdiam diri dan kemudian membuat yang namanya Muka Mika atau Mika Muka tadi ya. Saya tidak ingat namanya, tapi itu dia bagikan ke, selama ini kan distribusi APD lebih tersentral, terpusat di simpul-simpul rumah sakit gitu ya, dan puskesmas sering terlupakan. Jadi akhirnya dia membuat itu dengan menggalang donasi juga, dan bisa menjangkau bahkan sampai ke puskesmas klinik di Magelang, Jawa Tengah. Juga karena jejaring sama-sama teman relawan gitu. Lalu yang bikin saya jadi berkaca-kaca juga, di situasi krisis seperti ini kan teman-teman yang selama ini dipinggirkan, contohnya teman-teman tuli, itu sering terlupakan. Bahkan pemerintah pun sejak awal tidak ingat bahwa warganya yang tuli juga punya hak atas informasi, hak asasi atas informasi terkait dengan COVID. Di awal mereka sampai harus bersurat kepada Presiden mengingatkan bahwa tolong kalau ada pejabat yang berbicara terkait COVID, ada juru bahasa isyaratnya. Sesudah surat itu dikirim, baru kemudian ketika gugus tugas atau Pak Yuri membuat konferensi pers, baru kemudian muncul juru bahasa isyarat. Itu negara benar-benar lupa, dan kalau teman-teman tuli diam, mereka sampai saat ini tidak akan mendapatkan
informasi apapun terkait dengan COVID. Sayangnya, ini mungkin Mbak Evi nanti bisa mengingatkan teman-teman profesional jurnalis juga, sayangnya kadang-kadang justru teman-teman jurnalis yang di TV lupa. Jadi sudah ada juru bahasa isyaratnya tapi tidak masuk di frame kamera televisi. Jadi sama saja tidak kemudian informasinya sampai ke teman-teman tuli. Yang juga saya tahu, teman-teman saya yang tadi sudah disebut Kak Irma, yang punya warung kopi, yang punya warung makan, yang di situasi seperti ini kan jadi juga kehilangan pendapatnya berkurang juga karena jarang orang pergi ke warung makan atau warung kopi gitu. Tapi mereka juga nggak diam, lalu membuat tadi yang sudah dibaca Kak Irma, bahkan relawannya pun tetap menerima makan dari kerja yang mereka lakukan itu, dan yang dijangkau itu orang-orang yang selama ini juga nggak, mungkin data yang masuk ke jaring pengaman sosial pemerintah pun tidak melihat mereka gitu. Pedagang pasar, kemudian ibu-ibu, atau kalau di Jogja kami menyebutnya mbok-mbok bakul gitu, yang sering tidak masuk dalam data yang masuk ke Dinsos gitu. Itu yang mereka tiap hari berusaha jangkau untuk dapat makan yang bernutrisi gitu. Lalu yang saya tahu juga, kalau ngomong pandemi COVID kan salah satu yang parah juga adalah infodemik yang disebut oleh WHO. Akhirnya memperburuk situasi yang sekarang. Kalau tadi Kak Diva mengkilas balik ke pengalaman wabah-wabah yang dulu, mungkin dulu nggak akan terjadi kesesatan informasi seperti yang kita alami sekarang karena kita belum punya medsos ketika itu. Tapi di situasi yang sekarang, teman-teman yang bergerak melawan disinformasi seperti Japelidi, seperti Mavindo itu harus berjibaku betul. Kalau teman-teman nanti bisa cek Pranala TBH.id garis miring Corona, teman-teman bisa lihat di situ betapa masifnya misinformasi yang beredar terkait dengan COVID. Setiap hari teman-teman fact checker, pemeriksa fakta itu harus membuka mata lebar-lebar untuk kemudian melakukan debunk atas disinformasi itu. Jadi kalau ngomong inovasi dalam pengertian yang lebih luas, saya kira saya sepakat dengan yang tadi sudah disampaikan teman-teman. Indonesia sebenarnya punya modal sosial yang sangat kuat. Negara hampir selalu terlambat, tapi kita beruntung punya modal sosial yang bahkan mereka yang disia-siakan kayak petani, teman-teman petani di Temon yang digusur-gusur karena katanya Indonesia butuh bandara baru itu, mereka justru menyediakan sayuran, asupan makan yang sangat penting di situasi pandemi seperti ini. Itu Kak Irma dan teman-teman. Terima kasih Kak Valentina Wiji. Ini menarik banget tadi Kak Valentina menyebut menyinggung beberapa hal yang sebenarnya udah ada di rencana diskusi titik terang, jadi numpang promosi. Kita juga mau bicara soal inklusi, karena kan selama ini kalau ngomongin soal COVID atau pandemi kok kayaknya yang diomongin orang-orang yang bukan disabilitas, yang tidak memiliki keterbatasan gitu. Jadi kita juga ada rencana untuk ngomongin itu, jadi ditunggu Mbak Valentina Wiji untuk datang lagi ke diskusi berikutnya. Jadi promosi. Oke, mungkin aku mau balik lagi sedikit ke Diva. Kalau tadi Diva kan agak mundur sedikit, ya nggak sedikit, mundur banyak gitu ngelihat sejarah pandemi dan inovasi atau perlakuan-perlakuan baru yang muncul karena pandemi. Mungkin sekarang kita bisa agak narik ke sini ya, Div ya. Kira-kira perbedaan flu yang dulu dan yang sekarang itu apa? Dan mungkin bukan hanya flu-nya, tapi treatment dari masyarakat kan ya. Silakan. Ini yang tentang pandemi flu 1918 sama sekarang ya. Ya. Ya memang tadi saya juga sepakat dengan Mbak Valentina Wiji ya, bahwa pemerintah seringkali terlambat. Sebenarnya dari dulu juga sama. Jadi pada saat penanganan pandemi flu 1918 yang kita kenal sebagai Spanish flu, sama. Jadi pemerintah pertama-tama itu pemerintah Amerika ya pada saat itu dan juga Eropa, itu mereka nggak mau ngasih tahu bahwa ada pandemi. Mereka nggak mau ngasih tahu bahwa ada wabah. Kan pada saat itu mereka sedang perang. Mirip-mirip lah. Hampir semua negara saat ini sama, seperti mirip-mirip lah. Mereka nggak mau ngasih tahu kalau misalnya sedang ada wabah.
sampai akhirnya hanya satu negara yang pada saat itu mengabarkan di Eropa, yaitu Spanyol, karena mereka tidak sedang perang. Mereka nggak lagi perang, jadi mereka nggak perlu jaim gitu loh, kalau negara saya sedang terpuruk. Mereka nggak perlu jaim, mereka bilang bahwa ini sepertinya ada wabah di sini, sampai waktu itu Raja Spanyol juga kena, dan makanya disebutnya sebagai Spanish flu. Pertama, ada satu kemiripan. Lalu kemiripan lainnya, kedua adalah pemerintah itu terlambat. Baik dalam informasinya, bahkan sampai penanganannya. Mengapa? Karena pada saat itu sedang perang. Uang yang dikeluarkan itu untuk perang. Bahkan sampai prakarsa-prakarsa yang dilakukan oleh warga itu banyak sekali akhirnya. Presiden Wilson pada saat itu di Amerika, dia tidak terlalu banyak melakukan apapun untuk penanggulangan wabah. Warga lah dan gubernur-gubernur pada saat itulah yang berperan aktif. Bahkan ada juga menariknya, ini agak-agak mirip dengan kejadian di LRT saat ini ya. Ada dokter yang mengatakan bahwa ini akan terjadi wabah, maka pada saat itu ya, maka lebih baik kita melakukan social distancing dan menggunakan masker. Itu dia diprotes besar-besaran, bahkan dipecat. Mungkin nasibnya sama seperti Dr. Fauci nanti. Ya. Dan prakarsa warga yang menurut saya menarik itu pada saat itu, jadi ada kelompok ibu-ibu, dia membuat panggilan gawat darurat. Jadi saking negara banyak sekali keabayannya, mereka berpartisipasi untuk membuat panggilan gawat darurat. Jadi ketika ada yang kena sakit flu itu, akhirnya dapat dihubungi ke nomor tersebut. Oh, ini sejarahnya nih ya? Iya, ya itu yang akhirnya menjadi dispatch di awal-awal. Jadi kayak 911-nya zaman dulu. Oh, ya. Dan memang itu sebenarnya bukan dari pemerintah. Banyak sekali prakarsa-prakarsa yang dilakukan sebenarnya oleh masyarakat itu sendiri. Dari kalangan medis, dari kalangan warga, yang sebenarnya bukan keahliannya di dunia medik, hanya ingin membantu. Tapi menarik karena kan berarti ada inisiatif warga, entah itu ide atau inovasi yang ya misalnya contohnya si panggilan darurat itu yang kemudian kan karena berhasil, karena bekerja, kemudian diinstitusionalisasikan kan ke bagian dari pemerintah gitu. Kira-kira kalau Mbak Evi ini dari baca-baca banyak ide-ide dari warga atau inovasi yang ada selama ini, apa yang menarik dan kalau bisa berlanjut terus. Jadi kayak the new normal gitu, supaya masyarakat yang lebih baik gitu atau gimana? Kalau pribadi sih sering-seringin work from home. Saya juga mau jawab sama, Mbak. Ngurangin polusi. Aku nggak tahu juga ya, orang banyak mulai, kita udah, ternyata tuh aku juga baru baca ya, ada lembaga, sebenarnya dia consumer behavior gitulah, penelitian, ada emotional stages-nya nih gitu kan, di COVID ini gitu. Kayak kita kalau grieving gitu ya, kayak denial, acceptance gitu ya. Nah, kita tuh sekarang tuh kayaknya kira-kira ya, kebanyakan orang itu sedang ada dalam situasi mungkin udah nggak terlalu curious lagi dengan virusnya, dengan penyakitnya, tapi lebih berusaha untuk mulai dealing sama ekonomi, dampak ekonominya gitu kalau sekarang. Terus mulai mikir-mikir new normal tuh nanti ke depan gimana, dan kemudian kita harus ngapain sekarang gitu. Dan seperti banyak hal-halnya orang lain, gue nggak tahu juga. Lu nanyanya susah banget sih. Maaf. Gimana nih inovasi yang bakal diterusin gitu ya? Aku nggak tahu. Kalau buat aku yang tadi sama Mbak Valentina udah di-share, yang aku juga waktu baca itu seneng banget, yang masker yang bening itu ya. Itu kayak oh iya ya gitu kan. Itu kan bukan cuma menarik, tapi juga mengingatkan semua orang kayak, hey, ada gue nih gitu kan, coba dipikirin. Cuma yang aku juga pikir sebenarnya lebih efektif kalau yang masker yang transparan itu ya kan, bukankah kalau semua orang juga pakai yang sama ya, jadi yang tunarungunya justru bisa baca bibir kita gitu ya. Cuma mungkin itu agak
itu ide bagus yang mungkin replikasi masifnya mungkin agak susah, orang mungkin nggak mau juga ya, atau agak susah lah gitu ya. Cuma menurutku itu ide keren banget sih waktu pas pertama baca itu. Terus inovasi apa ya yang mungkin nanti ke depannya? Ada sih yang bilang misalnya kita akan siap-siap sampai 2002 on and off social distancing. Jadi mungkin pelaku-pelaku ekonomi UKM juga yang terpukul cukup berat saat ini, tapi juga beberapa sudah mulai inovasi juga ya. Itu mungkin mereka akan mungkin melanjutkan inovasinya, bisa jadi. Misalnya beberapa restoran atau kafe-kafe yang sangat mengandalkan bukan delivery tapi makanan seger gitu ya, fresh food gitu, itu kan sekarang beralih ke frozen food misalnya, terus delivery frozen food. Mungkin kedepannya bisa jadi restoran-restoran itu akan mungkin kombinasi gitu ya. Di saat-saat bisa buka mungkin mereka akan sediain fresh food. Di saat-saat harus social distancing mereka mungkin lebih banyak iniin frozen food-nya gitu. I cannot predict the future. Sama aku juga di sini sedang dalam keadaan kayak besok gimana ya gitu. Kira-kira apa ya yang akan berubah selamanya misalnya. Yang harus nyiapin apa ya? Bener-bener memang nggak tahu gitu sebenarnya. Cuma satu hal ya, human interaction itu menurutku ya tetap ini sih lah ya, kita akan tetap itu sih gue cukup yakin gak berubah lah. Ya. Atau mungkin ngobrolnya nanti jauh-jauhan 3 meter gitu ya. No, that would be very sad. Sedih banget. Janganlah. Dari Diva sendiri kira-kira gimana? Ada nggak inovasi-inovasi ya mungkin yang belakangan ini muncul yang menurut Diva tuh kalau bisa ada terus deh, it becomes the new normal gitu. Kalau ngomongin hard innovation di bidang medis, rasanya itu juga penting, walaupun dampaknya tidak untuk semua ya, tapi saya rasa lebih ke efisiensi penggunaan teknologi yang kita sudah terbiasa sekarang secara umum. Ini akan jadi lebih efisien ketika diterapkan di masa depan, work from home atau kita dari komunikasi lewat email, Zoom dan segala macamnya. Walaupun ini juga ada masalah ke depannya buat saya. Kenapa? Karena tidak semua orang dapat mengakses internet. Tidak semua orang punya infrastrukturnya. Tidak semua orang punya PC. Ada yang menggunakan dari laptop, dari HP saja gitu ya. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang termarginalkan atau orang-orang yang disabilitas? Bagaimana mereka bisa mengakses itu semua? Ya, oke. Sebelumnya mereka juga kurang dipedulikan. Tapi apakah nanti di new normal mereka juga tidak dipedulikan juga? Lalu saya pernah membaca bahwa akses internet bagi perempuan itu lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Nanti akan dibahas juga mungkin di sesi berikutnya, sesi diskusi berikutnya. Nah, ini bagaimana? Jadi perspektif tidak hanya pengembangan inovasi, tapi juga keadilan. Karena kan humanisme kan bukan cuma mengembangkan sains, akal sehat, dan segala macamnya, tapi etik. Salah satunya adalah keadilan. Ya. Menarik. Kalau saya boleh ikutan jawab sebagai moderator. Monggo. Kalau yang saya pengen berlanjut itu, abis ini dimarahin sama orang-orang ekonomi. Saya pingin barter berlanjut. Barter? Ya. Karena seringkali saya ngerasa saya nggak punya duit, tapi saya punya skill yang bisa mungkin membantu orang lain yang membutuhkan gitu. Misalnya kalau di dekat rumah saya ada toko kelontong, mereka nggak jago bikin budget atau nggak jago bikin manajemen atau apa, saya bisa bantuin. Tapi habis itu mereka misalnya supply belanjaan saya sebulan gitu kan enak, ya kan? Barter. Kalau di bidang saya susah nih untuk barter nih. Iya, kayaknya gitu. Kamu mau nyelam kemana? Ya. Oke. Nggak kerasa percakapan kita sudah 1 jam, kurang 2 menit.
sebentar lagi kita harus udahan. Jadi mungkin aku mau sedikit berbagi anekdot lagi buat Mbak Evi. Kira-kira boleh tahu nggak kalau di kalangan awak media, apa sih yang lagi dibicarakan soal pandemi dan inovasi? Oh, ini nggak mute ya. Maksudnya yang di spesifik di industri media atau Kalangan teman-temannya Mbak Evi nih sebagai jurnalis atau editor? Apa ya, kita sih kalau wartawan kalau ngobrol tuh soalnya ngomongin segala macam sih ya, ngomongin orang. Jarang ngomongin diri sendiri. Ngomongin orang kalau tapi mungkin aku bisa share sedikit gimana Jakarta Post dipaksa banget itu ya. Aku bilang kayak teh gitu ya, dicelupin ke air panas terus langsung airnya kepaksa banget gitu ya. Pertama kali dalam sejarah Jakarta Post itu bikin koran yang fisik, print, itu semua remote, jadi nggak ada yang ke kantor gitu. Jadi, ya ini mungkin cerita kecil aja ya. Jadi waktu ngetes pertama kali, layouternya ngetes untuk ngeprint plotter, dari jauh itu, pas sekretaris redaksinya tuh masih masuk gitu, terus tiba-tiba printnya jalan sendiri. Dan sementara kantor sepi banget karena udah hampir semua work from home gitu. Terus, wah apa itu? Gitu kan, kaget banget, udah mikir yang enggak gitu. Ternyata itu ada yang lagi nyobain remote printing. Tapi ternyata nggak ada yang bisa ke kantor kan karena semua harus remote. Akhirnya karena terpaksa kami bisa ngecekin koran itu dari jauh dan pakai WhatsApp sih akhirnya mau nggak mau ya. Misalnya itu salah satu yang inovasi lah ya, inovasi yang di media dilakukan gitu. Terus juga produksi video itu juga kami terpaksa sih, memang fotografer sama videografer masih ada beberapa 1-2 yang jalan ke lapangan. Kalau reporter tuh udah hampir semua work from home dan liputan tuh udah semua lewat online kayak gini gitu. Tapi untuk video itu juga ya itu setelah diperes ternyata orang bisa juga ya narasumbernya disuruh ngerekam video sendiri dan bagus juga hasilnya gitu, terus diedit gitu, semua jarak jauh gitu. Jadi memang ada hal-hal yang aku pikir kenapa enggak diterusin gitu besok ya dengan cara ini, meskipun ya memang ada beberapa kesulitan ya, harus ada kualitas mungkin kompromis atau apa, tapi menurutku kenapa enggak gitu. Ada yang dulu kita selalu kayak Jakarta sentris misalnya kan, tapi dengan adanya remote kayak gini mungkin narasumber bisa jadi dari mana-mana gitu. Jadi nggak ngandelin orang lapangan yang di Jakarta aja gitu. Kalau dari segi industri media sih aku pikir itu ya, rata-rata hampir semua kalau editor wartawan sekarang kecuali TV itu udah work from home sih gitu. Kalau emang work from home adalah the new normal, bahkan untuk jurnalis, bisa jadi si polusi udara dan polusi suara itu berkurang terus ya. Nah itu juga yang aku tuh ini sih ya itu ya, sama sih bertanya-tanya, ini new normalnya inovasi yang bagus-bagusnya ini bisa lanjut nggak gitu, yang jelek-jelek yang terus jadi berhenti gara-gara pandemi ini akan berhenti terus atau enggak misalnya. Itu yang aku juga masih terus terang tanda tanya besar. Misalnya tadi sempat menyinggung soal keadilan gitu kan, betapa sebenarnya kan situasi ini memperlihatkan ke kita bahwa satu, misalnya sistem kesehatan Indonesia itu ternyata sangat rapuh gitu kan. Kedua, misalnya sistem kelas dan juga ketidakadilan itu juga kan kelihatan banget gitu ya. Nah, terutama di Amerika apalagi ya, di Amerika itu benar-benar lagi sangat ketimpangan dan segala macam tuh langsung jadi kayak kelihatan banget. Nah, apakah ini besok-besok terus orang-orang tergerak untuk memperbaikinya atau enggak? Pengenku sih ya, tapi ya nggak tahu gitu kan. Juga misalnya yang balik lagi ke cerita petani yang ini ya, misalnya beberapa petani yang bantuin kota itu kan memang yang terancam digusur atau yang udah digusur kayak Mbak Wiji tadi bilang, yang Nia, terus yang satu kan juga di Kulon Progo itu terancam pasir, terus Kendeng juga kan terancam semen.
mereka tuh ngomong gitu, si petani-petani ini gitu, ketika diwawancarin mereka ngomong, tuh kan kalau sekarang kerasa kan gitu kan, lu butuh makanan nggak butuh pasir misalnya gitu kan. Iya sih, tapi aku sih berharap ya orang terus ngelihat dan sadar gitu, tapi sejujurnya gue nggak tahu gitu kan, apakah ketidakadilan ketimpangan ini terus berlanjut maka akan lebih buruk atau apa, I really don't know gitu. Ya, harapannya mungkin inovasi-inovasi yang muncul atau ide-ide atau gerakan-gerakan masyarakat kemudian bisa membuat kita semua sadar ada orang-orang yang mungkin tidak yang terpinggirkan gitu selama ini dan harus lebih diperhatikan ketika pandemi ini udah selesai, atau semoga itu jadi new normalnya gitu ya kira-kira Mbak ya. Semoga. Kalau Diva, di kalangan kawan-kawan humanis, apa yang lagi diperbincangkan? Apa yang bisa jadi pembelajaran bagi kita semua umat manusia? Wow, Anis ini kan bahasannya banyak ya, dari ngomongin sains, teknologi, inovasi, sampai keadilan, segala macam kan banyak sekali ya. Bahkan ekonomi pun juga masuk ke sana dalam perspektif etik ya. Kalau dalam perkembangan sains dan teknologi itu kan kita mendiskusikan bagaimana sekarang itu kolaborasi penelitian itu jauh lebih mudah. Komunikasi lebih mudah, lalu kolaborasi jadi lebih mudah, sehingga kita mudah sekali untuk, kita akan lebih cepat untuk menanggulangi ini. Lalu untuk, tapi ada perdebatan yang diskusi ya, yang cukup menarik, antara di mana yang diutamakan, manusia, hidup manusia, atau ekonomi. Itu ada perdebatan yang cukup menarik. Bukan berarti yang pro ekonomi itu tidak mempedulikan kehidupan manusia, karena mereka juga berpikiran bahwa nanti kalau misalnya krisis, orang kelaparan, banyak yang meninggal, banyak yang semakin rentan kembali dengan wabah dan segala macamnya. Dan bukan berarti orang yang bilang bahwa kita harus mementingkan manusia dulu, tidak mementingkan ekonomi. Sebenarnya dikotomi seperti itu ada. Padahal sebenarnya mereka juga memikirkan, mempertimbangkan aspek-aspek yang lain. Ada yang saya senang, bahkan bisa dikatakan ya, ini adalah waktu terbaik kita wabah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dibandingkan abad-abad sebelumnya. Manusia lebih beradab. Dikatakan manusia lebih beradab. Manusia lebih aware dengan informasi, walaupun banyak hoax ya, walaupun banyak yang aneh-aneh yang dipercayai, tapi setidaknya informasi itu mudah sekali diakses. Ya. Menarik nih. Oke. Ada dari teman-teman peserta ada yang mau bertanya atau berkomentar? Ini ada Natasha Jaya Putra. Salah satu yang bisa jadi the new normal yang berkelanjutan menurutku adalah semua orang lebih aware untuk cuci tangan dan akses untuk cuci tangan di mana-mana jadi lebih mudah. Ini buat yang fobia sama germ itu kayaknya jadi surga tuh, yang yes, semua orang cuci tangan. Kita mungkin bisa masuk ke bagian-bagian terakhir. Mbak Evi ada beberapa rekomendasi untuk teman-teman yang bisa diikuti sambil belajar mengenai bukan belajar ya, sambil baca-baca gitu soal COVID yang selama SUA karantina, atau misalnya prakarsa yang perlu dibantu. Apakah ada rekomendasinya? Ini udah di sini ada contoh. Nah, ini rekomendasinya Mbak Evi. Mungkin bisa diceritakan sedikit Mbak tentang rekomendasinya? Iya. Jadi kebetulan itu juga tadi Kak Uji share yang tulisannya editor Jakarta Post. Dia copy editor orang Australia gitu. Nah, ya mungkin dia juga sehari-hari, ya moga-moga ya baca Jakarta Post juga. Jadi memang yang dia tulis itu kan intinya sebenarnya apa sih yang dunia nggak baca soal Indonesia gitu kan. Masa bacanya cuma pemerintah yang ini melulu gitu, yang telat, yang apa gitu kan. Nah, terus dia ngomong soal gimana civil society di Indonesia itu bergerak, ya persis kayak yang tadi kita bahas lah gitu kan. Ya dan memang itu juga dia
banyaknya ya memang dari kita juga gitu ya, maksudnya dari Jakarta Post ini misalnya contohnya yang di tengah yang negatif gitu ya, kami berusaha banget tuh gitu, cari banget yang positif gitu. Kita sampai ngingetin kayak mungkin hampir tiap hari gitu ya. Ya jangan lupa cari cerita-cerita yang community based dari komunitas, dari kita sendiri yang positif dan terus kita kurasi, kita kumpulin jadi some good COVID-19 good news misalnya. Terus kami juga berusaha meskipun nggak sempurna ya, karena banyak banget ternyata inisiatif bantuinnya itu wah kita udah sampai lost count lah gitu ya, tapi kita berusaha yang approach kita atau yang kita tahu kita in juga di kita masukin ke list gitu, sehingga kalau orang-orang ada yang mau bantu mereka tahu gitu bisa bantu kemana aja gitu, paling nggak kayak gitu. Ya ini rekomendasinya ya stay positif lah gitu kan. Ya. Tapi marah boleh. Gue marah-marah tuh setiap hari. Deadline kayaknya Mbak. Kalau ini diupdate setiap hari atau bagaimana Mbak? Enggak sih, kalau ada aja gitu. Kalau dari teman-teman ada yang ngeliat terus, oh ini yang punya gue atau yang punya temen gue keren banget belum masuk, boleh kirim ke editorial@jakartapost.com, nanti kita usahain masukin gitu. Sama kalau ada ide-ide ini dong gitu, liput ide seger ini dong gitu ya. Itu juga bisa kirim aja, nanti kita masukin juga gitu. Memang harus berita positif sih, sama yang non COVID udah mulai kita gitu udah mulai bosan juga ya. Ya kebayang sih kan kalau setiap hari ngurusinnya berita tentang COVID itu bisa, oh ya. Jadi emang. Oke, baik, terima kasih Mbak Evi rekomendasinya. Kalau dari Diva nih kira-kira ada rekomendasi apa? Saya juga merekomendasikan Jakarta Post. Kalau buku-buku mengenai pandemi ya, itu banyak sekali, Anda bisa cari, bahkan nonton YouTube aja cukup gitu ya. Tapi saya merekomendasikan, ini sebenarnya buku kesukaan saya selain George R.R. Martin, Game of Thrones. Ini Steven Pinker dan Bruno Latour. Dua-duanya ini cukup berimbang buat saya ya. Jadi yang sebelah kiri itu yang Steven Pinker dan Bruno Latour itu membuat pikiran saya lebih seimbang. Yang satu dia melihat, Steven Pinker melihat bahwa dunia lebih baik saat ini, mortality rate, angka kematian itu sudah berkurang jauh, lalu kriminalitas berkurang, segala macamnya. Nah, yang satunya lagi dari Bruno Latour, buku ini mengenai bagaimana kita bisa hidup bersama. Kita semakin mempertimbangkan banyak hal, karena kan dengan peradaban semakin tinggi kan proses learning semakin banyak ya. Ya kan, prosesnya kan semakin tinggi, dan kita mulai aware bahwa ada pemikiran ini harus dipertimbangkan, kelompok ini harus dipertimbangkan, lalu ini harus dipertimbangkan juga. Semakin tinggi prosesnya, semakin besar pengetahuan yang kita peroleh, maka semakin banyak bahan-bahan yang harus kita kalkulasikan. Seperti tidak hanya scientific based policy, tapi juga policy yang berempati, policy yang adil, kebijakan yang adil, kebijakan yang sustainable, yang bisa terus menerus gitu. Jadi saya rasa yang satu ini kan yang kalau Steven Pinker ini positif sekali ya. Kalau Bruno Latour ini dia tidak membahas positif atau negatif, but the word as it is. Kalau misalnya kita mau bekerja bersama-sama, maka akan lebih baik. Lalu bagaimana caranya? Menarik. Terima kasih Kak Diva atas rekomendasi bukunya. Ini ada beberapa teman tadi berkomentar ya. Mungkin Mbak Evi sama Diva udah bisa baca juga. Ada nggak sih ide inovasi untuk dokter gigi, tukang cukur rambut, tukang salon, tukang pijat gitu? Mbak Valentina Wiji udah bilang ada cek prakarsa kawan-kawan kerjabilitas, emang mereka sering mereka menjembatani antara industri, sektor, sama teman-teman penyandang disabilitas agar bisa bekerja. Terus ada Andre Agam yang bilang work from home bisa jadi new normal.
Tapi ada concern-nya, terutama dalam bidang aircraft, bidang yang saya geluti, yaitu infrastruktur digital dan etos kerja. Iya, betul. Ya kan ini juga maksudnya udah banyak ini ya, tips-tips gitu, how to work from home. Pakai baju yang benar, terus rutinitas mau ke kantor tuh harus dijalankan seperti biasa gitu. Menarik sih memang untuk ngelihat ya bagaimana orang-orang kemudian beradaptasi dengan situasi yang baru gitu. Ya, ya. Oke. Selanjutnya mungkin ada teman-teman yang lain yang mau bertanya. Nggak ada, mau berkomentar. Aku mungkin sedikit yang tukang cukur tuh cuma lihat foto aja sih kemarin di Jakarta kayaknya. Jadi orang nyukur tapi full lengkap banget, pakai mukanya terus yang dicukurnya juga pakai masker, pakai apa gitu. Ya tetap mungkin masih bahaya ya, tapi kan nggak cuma tukang cukurnya yang butuh kerjaan, banyak orang yang gatel banget pengen rambutnya dicukur kan. Ya. Terus nggak mau nyukur sendiri gitu. Jadi ya memang ya mungkin ya APD untuk tukang cukur kali ya. Mungkin ada yang mau ngedesainin kali buat pekerja salon. Gue juga udah pengen warnain rambut nih sebenarnya. Tapi nggak berani gue. Sama pijet. Aduh. Pijet penting sih. Ya, mungkin di antara teman-teman ada yang bisa bikin APD khusus buat tukang pijet, tapi jangan yang keringetan banget gitu ya. Tapi gimana juga ya. Kadang-kadang memang butuh industri gede nih di titik kayak gini gitu. Masyarakat tuh tetap butuh satu yang pemerintah atau yang gede yang masif gitu ya. Kadang-kadang akhirnya memang kepentoknya di situ sih. Sama kayak Mbak bilang, aku memang juga lihat sih tuh fotonya beredar di Facebook ya, ada orang yang nyukur terus tukang cukurnya pakai face shield juga gitu kan ya Mbak? Komplit banget gitu. Banget loh, biasa. Itu juga inovatif. Itu mas-mas salon langgananku tuh dia juga ke rumah-rumah akhirnya sekarang, dan dia melayani konsultasi untuk mewarnain rambut. Jadi how to nyinyir pakai video gitu. Jadi gimana caranya kayak didampingi gitu loh. Jadi kita melakukannya sendiri tapi didampingi sama dia, sebelah sini caranya kayak gini. That's a good idea. Kalau ngegunting tapi nggak berani gue gunting. Kalau gunting biasanya memang agak susah, cuman dia tetap mau mendampingi sih. Oh, ya sebenarnya oke juga tuh, bisa ya coba rambutnya diginiin terus digunting gitu ya, terus kita bayar aja kan gitu, transfer. Iya. Itu inovasi yang baru itu. Itu menarik. Itu ya, manusia kalau tidak berinovasi atau berusaha untuk menyelesaikan masalah sendiri kan kita susah survive-nya ya. Iya. Kalau dokter gigi emang susah lah itu udah. Oh iya. Nah. Kalau melayani kiriman itu mungkin bisa. Jadi yang adonannya lalu dikirimkan, lalu dipasang di giginya, lalu dikirimkan lagi, lalu dibuat kawatnya. Retainer. Sebenarnya kan tuh sebelum ada COVID kan sudah ada yang sistemnya seperti itu ya. Oke. Menarik sekali ya diskusi ngobrol-ngobrol malam ini. Semoga teman-teman yang lain juga merasa bukan terhibur ya, menikmati lah itu obrolan-obrolan kita tentang inovasi selama pandemi. Pembelajarannya juga tentu saja banyak sekali yang bisa kita petik, mulai dari ternyata sistem barter bisa bekerja, ternyata orang-orang di desa justru, atau orang-orang yang dulu terpinggirkan justru sekarang membantu orang-orang di kota gitu kan, atau bahkan sampai 911 yang tadinya adalah inisiatif warga, ternyata itu berhasil, terus malah jadi dipakai gitu sama pemerintah. Ini insight yang sangat-sangat menarik yang saya pelajari malam ini. Saya mau mengucapkan, sebelumnya ada yang mau ditambahin dulu nggak? Sebelum saya tutup diskusinya. Bagaimana? Aku enggak sih. Oke, cukup padat ya. Mbak Evi, oke? Oh, kok
Baru kedengeran. Oke. Saya mau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua. Saya ingin mengucapkan terima kasih terutama ke Mbak Evi dan Diva yang sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi dan ngobrol-ngobrol soal pandemi, inovasi di tengah pandemi. Terima kasih kepada para peserta diskusi yang sudah hadir dan ikut mendengarkan dan banyak berkomentar dan aktif gitu di chat. Saya jadi sampai kadang-kadang bingung ini harus baca yang mana. Tapi justru itu yang menjadikan diskusinya seru. Makasih banget teman-teman semua. Terima kasih kepada rekan-rekan Humanesia, khususnya Adam, Sulhan, Acong, Yudis, Luna, rekan-rekan kekini, ada Ellen, Dinda, Sheila, Karin. Ini kalau teman-teman mau lihat akun media sosial Humanesia dan komunitas kekini untuk informasi lebih lanjut, diskusi-diskusi titik terang berikutnya. Diskusi titik terang ini akan selalu dilaksanakan setiap hari Kamis jam 7 malam sampai selesai, rata-rata 1,5 jam lah kira-kira. Jadi pantau terus akun-akun sosial medianya. Mungkin kalau ada saran bisa dikirim ke saran@humanesia.id. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga kita semua tetap sehat. Stay safe, stay sane. Semoga bumi juga tetap sehat. Selamat menunaikan ibadah puasa dan sampai ketemu Kamis depan. Makasih semua. Terima kasih ya.